Nah, sembolah itu karepe Pak Prabowo. Dia kan punya hak prerogatif, punya kuasa. Ketentuan-ketentuan pilihan sebagai pembantunya, membentuk kabinet dan sebagainya. Hak prerogatif Pak Prabowo. Pesan saya, Pak Prabowo tetap harus sehat 5 tahun ke depan. Mungkin Begawan terakhir kali ini ngupas masalah menteri ini, ngomentari kabinet merah putih. Besok udah lain lah, ini urgennya itu pilkada. Menteri ya biar diurusi Pak Prabowo. Nah, selama 3 hari belakang ini saat riuh redah nama para calon pejabat negara, baik menteri, wakil menteri, hingga kepala badan, ada beberapa nama yang jujur membuat Begawan tuh abut itu. Dan akhirnya hingga pelantikan menteri Senin pagi ini, pagi kemarin, ini hari Selasa, dan dilanjutkan pelantikan wakil menteri, tak hitung ada beberapa nama itu gak muncul, gak disebut, atau orangnya gak terlihat di TV ya. Begawan kan mau nonton dari rumah, gak ikut di sana. Apalagi ikut masuk istana, emang saya itu sopo, ora kanggo. Tapi sebagai masyarakat perlu untuk menyimak, mengetahui tentang perkembangan kabinet Indonesia, kabinet merah putih. Oh, masyarakat perlu paham, ojo mung gangge. Nah, dari beberapa nama yang dipanggil ke Kertanegara, terus dilantik, ada yang masuk tuh. Menurutku 5 orang yang belum atau kurang ideal memegang jabatan itu ya berkali-kali tak sebut itu. Bukan saya anyel, tapi memang sebenarnya enggak pas. Kayak Budiari yang menjabat Menteri Koperasi, Pak Natalius Pique, Menteri HAM, Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja, dan kemudian ada Agus Priyono yang jadi Wakil Menteri Sosial, dan Mayor Teddy, Sekretaris Kabinet. Ini Sekretaris Kabinet loh, bukan Menteri Sekretariat Kabinet, bukan Menseskap, tapi Sekretaris Kabinet. Jadi melayani Kabinet sebagai sekretarisnya. Alasannya apa? Ya simak aja, ngompol yang sudah tayang tadi malam. Nah, sedangkan 4 orang yang tidak masuk ke kementerian dan menduduki badan atau lembaga yang baru, 4 orang ini sempat datang ke Kertanegara loh kemarin itu. Nah, sebenarnya itu bukan Begawan saja yang merasa keberatan itu. Dengan 4 orang yang tak sebut tadi, banyak yang keberatan. Pasti rakyat Indonesia juga memiliki banyak persepsi itu. Banyak alasan untuk keberatan dengan 4 individu yang masuk ke kementerian itu. Nah, serta memori mereka kan juga sudah bekerja gitu loh, tahu rekam jejak dan sebagainya. Memori yang kuat pada nama-nama yang muncul itu. Nah, siapa mereka? Selain 4 orang yang saya sebut tadi, ada juga itu individu yang kita kurang pas, kurang srek. Piye Pak Prabowo ini? Itu ada Haikal Hasan, ada Gus Mitfah, Ustadz Gondrong itu, ada Raffi Ahmad, bintang sinetron, dan hingga Bang Ridho Sabana. Ya tentu keberatan mereka memegang jabatan itu tidak dilandasi ketidaksukaan semata loh. Menurut Begawan tidak masalah individualnya loh. Kita rakyat kecil ini bisa apa sih kalau untuk mengusulkan? Itu kan hanya mengomentari aja. Namanya juga pilihan presiden, hak prerogatif, ora iso diutak-utak, ora iso diugre-ugre. Tidak ada yang dapat menahan orang-orang pilihan presiden karena hak prerogatifnya tadi. Ya meski berat neng ati sebagai rakyat kecil atau semacam moralilo lah, tidak rela kalau 4 nama yang saya sebutkan tadi itu tetap diberi kepercayaan. Tetapi ya sudahlah, itu kemauan presiden. Dia punya kuasa, punya hak untuk menentukan siapa yang jadi pembantunya, siapa yang akan diangkat jadi menteri, wakil menteri, dan kepala-kepala lembaga. Ya, semoga saat diberi amanah mereka bisa berubah diri lah, meningkatkan kemampuannya, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, untuk masyarakat Indonesia ini, agar mereka dapat diangkat kesejahteraannya, kesehatannya, pendidikannya, dan sebagainya lah.
Walaupun dalam 2 hari, kok 2 hari ya 3 hari lah, 3 hari ini tidak ada nama mereka. Tapi secara kusak kasak kusuk meskipun tidak disebut, itu ada beberapa yang bakal dipasrai institusi tertentu lah buat mereka. Ya golek-golek kan, mereka sudah keroyo-royo berdarah-darah untuk memenangkan Pak Prabowo. Ya harus ada balas budi lah. Misalnya Haikal Hasan diberi kepercayaan sebagai Kepala Badan Penanggulangan Hoax. Ini kabar-kabarnya loh ini. Ya Begawan aku ini soal hoax ini sangat mengganggu. Tapi di masyarakat orang-orang sudah banyak yang berhati-hati. Masuk zaman sekarang hoax dia percaya. Mereka itu kalau dapat kabar langsung tidak langsung percaya. Mereka akan mencari berita pembandingnya. Ini benar ora berita ini. Mereka sudah bendino pegang HP loh. Lah media-media mainstream kayak Liputan 6, Tempo, Kompas, Detik punya desk khusus untuk mengklarifikasi berita bohong tadi itu, hoax tadi. Nah selain itu ada itu komunitas Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ada Mavindo yang memiliki aplikasi buat mengklarifikasi sebuah berita, benar atau ora, bohong atau tidak, hoax atau tidak. Mereka juga rutin mengadakan banyak pelatihan untuk menanggulangi seperti hal-hal tersebut dan masyarakat biar paham. Dan nanti disebarkan ilmunya ke masyarakat. Supaya masyarakat sadar dan menyadari tentang berita-berita yang tidak benar tadi. Lalu betapa berbahayanya informasi palsu di Pilpres 2014 kemarin. Dan juga 2019. Ya memang banyak informasi yang menyesatkan waktu itu. Tapi di Pilpres tahun ini jumlahnya menurun drastis. Masyarakat cerdas dalam mengelola IT, berita dan sebagainya. Masyarakat kita sudah banyak yang sadar, tidak mudah percaya dan mencari tahu kebenaran sebuah informasi sebelum membagikan ke media lain atau di-share gitu. Nah, apabila memang benar kelembagaan baru ini akan didirikan, dibentuk dan dipimpin oleh Haikal Hasan. Wah, ini menurut Begawan loh. Menyedihkan itu. Sedih sekali loh. Lah kemudian nama berikutnya Gus Miftah. Miftah. Angel men jenenge. Seorang ulama yang sudah dikenal. Memang jadi pendukung Prabowo kemarin. Sebenarnya Gus Miftah lebih pas bergerak di isu-isu keagamaan. Ngupani umat lah gitu. Untuk menjaga toleransi misalnya dan mendidik umatnya mereka. Dengar-dengar ini dia akan diserai di sebuah badan bernama Badan Toleransi. Aduh, apa meneh ini? Ya seperti kita tahu lah, kasus-kasus intoleransi memang masih lumayan marak di negeri ini dan penanganannya lebih tepat diserahkan ke penegak hukum harusnya. Sepanjang hukum tidak ditegakkan ya akan percuma saja didirikan lembaga toleransi. Nggo ngopo? Ceramah tok. Memberikan pemahaman tok itu loh. Kalau ada pelanggaran tuh sapa sing nangani? Ya hukumnya ini yang harus ditegakkan. Yang jadi tantangan terbesar dalam ranah toleransi adalah berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Itu sering terjadi. Sering terjadi bulian, sering terjadi banyaklah intimidasi dan sebagainya. Juga kegiatan ibadah umat minoritas di wilayah mayoritas yang harus dijaga. Nah, tanpa solusi penegakan hukum yang tegas, ya kasus ini bakal terus-menerus terjadi. Ditekne wae baleni no. Nah ini Pak Prabowo harus tahu, harus paham. Nah umat mayoritas tidak boleh membatasi atau menghalangi, apalagi mengintimidasi minoritas. Penyadaran-penyadaran ini jadi tugasnya para ulama, para tokoh agama. Jika mereka tidak mendidik umat masing-masing, kasus yang sama akan terus berulang dan terus terjadi. Nah apa yang bisa dilakukan Gus Miftah di Badan Toleransi? Kan yang paling ceramah. Seperti kegiatan selama ini, tausiah dan sebagainya. Dengan juk-juk mereka, kelucuan-kelucuan mereka itu. Orang yang meneh itu loh. Nah di sisi lain Kementerian Agama memiliki program modernisasi agama. Dan itu sangat strategis buat mendidik umat. Nah, bagaimana pemeluk agama
Bagaimana pemeluk agama dididik untuk sadar bahwa keimanan seseorang itu sifatnya sangat individual sekali, khusus di hati mereka masing-masing. Orang sanggup bantah-bantahan. Dan sulit berubah hanya karena melihat aktivitas keagamaan umat lain. Oh, itu iman, kepercayaan. Masa ada rencana rumah ibadah didirikan dihalang-halangi? Orang itu ibadah di rumah dikerutuk, kan nggak boleh seperti itu. Padahal syaratnya udah lengkap tuh, komplit tuh. Nah, percayalah, keimanan masyarakat kita itu sudah sangat dewasa. Ya hanya adalah sekelompok kecil yang butuh dilakukan pendekatan secara persuasif. Dan itu tidak perlu kelembagaan baru, ngapain. RT, RW, lurah, camat itu perlu diberikan pemahaman juga untuk menjaga kasus-kasus toleransi di wilayah mereka masing-masing. Nah, nama lain ini menurut Om Begawan yang secara kemampuan pantas kita pertanyakan ini pesinetron itu Raffi Ahmad ini. Ya memang dia beken lah, kaya raya. Itu kabarnya akan jadi pimpinan Badan Ekonomi Kreatif. Walah. Dia akan jadi pendampingnya Mas Yovie Widianto. Kalau Mas Yovie ya Om Begawan masih oke lah. Dia itu musisi yang pemikir. Punya kemampuan manajerial yang bagus. Ya, ibaratnya kayak Mas Adi MS lah. Kita ngerti kok. Nah, tapi Raffi Ahmad ini besar dari industri TV loh. Tetapi dia itu hanya menjalani saja. Sebagai pemain rock. Tidak pernah jadi sutradara. Dia besar itu diuntungkan oleh banyak kondisi maupun situasi. Ibaratnya dia berada di sebuah tempat di mana keberadaannya kebetulan diperhatikan masyarakat luas dan tenar. Regoni mundak dan dilarang gitu loh. Nah, ada orang-orang yang secara rekam jejak jauh lebih mumpuni, lebih unggul dibandingkan Raffi Ahmad. Misalnya ini Wisnu Tama yang pernah menempati posisi yang sama itu. Atau orang macam Helmi Yahya, Deddy Corbuzier yang sekarang pangkatnya jadi letkol. Hingga Ahmad Dhani jauh lebih berpengalaman, lebih dewasa, lebih matang. Ya meski secara pribadi loh, Om Begawan kurang sreg dengan individu-individu tadi. Ora bolok, untuk bolokku. Namun dibandingkan kapasitasnya sama Raffi Ahmad, ya ada gap jauh lah. Nah, uniknya ini, lucunya itu. Ada juga itu nama Ahmad Ridho Sabana, yang ikut dipanggil ke Kertanegara. Lalu ada Pak Aceh Hasan Sahzili, yang tidak dipanggil ke Kertanegara namun ikut retret, tidak disebut dalam pelantikan. Nah, sembolah itu karepe Pak Prabowo. Dia kan punya hak prerogatif, punya kuasa. Ketentuan-ketentuan pilihan sebagai pembantunya, membentuk kabinet dan sebagainya, hak prerogatif Pak Prabowo. Pesan saya, Pak Prabowo tetap harus sehat 5 tahun ke depan. Oke ya, salam Begawan, salam ngumpul. Dadah.